Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ini pukul 10.24 tanggal 31 Oktober 2022. Mari kita lihat apa yang terjadi pada market kita pagi ini. Oke, IHSG saat ini menunjukkan 0,7%. Jadi mengawali minggu ini dengan cukup baik, yaitu dengan bergerak positif 0,7. Kita harap IHSG ini mau mengikuti apa yang terjadi pada pada penutupan hari Jumat lalu, yaitu dengan penutupan dengan candle yang cukup panjang, yaitu kenaikan sebesar 2,59%. Itu menunjukkan kekuatan bull yang sangat mendominasi, dan kita bisa berharap bahwa Dow Jones bisa break pada trend line di kisaran 33.200. Ya, kita lihat apa yang terjadi pada pasar keuangan. Indeks USD saat ini juga sedang bergerak naik walaupun masih tipis. Kita sebenarnya berharap dia akan kembali ke bawah, di mana di sini ada pivot yang akan mengkonfirmasi bahwa pergerakan menuju pelemahan yang akan memberikan efek yang baik pada saham. Bagaimana dengan USD EDR? USD EDR juga mengikuti apa yang tadi kita tampilkan di indeks USD, maka kemudian USD EDR juga sedikit menguat, saat ini berada pada 15.585. Kita juga mengharapkan USD EDR melemah terhadap USD melemah terhadap EDR, sehingga juga akan memberikan kondisi yang menguntungkan buat saham untuk terus melaju. Kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi pada saham, mungkin yang bisa kita lihat yang menarik di screener kita adalah saham Bird ya. Saat ini terjadi breakout pada downtrend lainnya. Tetapi saat ini tampak tertekan sehingga menyisakan sungut yang cukup panjang. Kalau kita melihat pada pola seperti ini, kita sebenarnya menginginkan kalau pada major swing di kisaran 1750 ini di break, sehingga kita mengkonfirmasi pergerakan menuju ke uptrend ya. Saat ini dengan posisi yang dia sedang tertekan, ya kita juga jadi agak ragu-ragu apakah break ini akan menjadi break yang kuat. Kita perlu mendapatkan evidence lebih lanjut di Bird. Kemudian di SMSM, SMSM ternyata bergerak positif ya. Kata kita lihat ini adalah sebuah downtrend, ada sebuah downtrend. Kemudian dia bergerak naik mengikuti zigzag ini. Jadi teman-teman bisa consider apakah Anda invest di saham SMSM ini. Kalau Anda masuk ke SMSM, maka titik cut loss saat ini ada di 1261 sebagai pivot terakhirnya yang ditembus ya. Apa lagi yang kita bisa lihat, SRAJ Sejahtera Anugrah Raya ini masih bergerak positif. Oke, kemudian kita melihat pada minggu lalu sebenarnya terjadi sesuatu yang mengagetkan, yaitu di Unilever. Unilever terjadi penurunan yang cukup dalam pada hari Jumat lalu. Waktu itu kena ARB, dan hari ini ternyata masih berlanjut ARB-nya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa yang terjadi pada Unilever. Kalau kita melihat kepada berita, mungkin teman-teman akan melihat kepada apa yang disampaikan dengan adanya berita terkait dengan penarikan produk ke sampo ya yang terjadi di US dan Kanada. Tapi memang yang aneh pada pergerakan Unilever ini, kejadian itu tidak terjadi pada saham Unilever yang ada di Amerika Serikat. Justru apa, downtrend, kejatuhan itu justru ada pada saham kita di Indonesia. Padahal itu tidak berpengaruh di Indonesia. Jadi mungkin ini ada pricing, ada faktor lain yang sedang di price in oleh para fund manager. Kita tidak tahu. Yang harus kita lihat adalah bagaimana pergerakan ini, apakah tidak merubah pada tren Unilever. Saat ini Unilever kemarin terjadi break. Jadi kalau teman-teman masuk pada break saat ini, pada break pada pertengahan bulan Oktober, itu sebenarnya tidak salah, dan saat ini sedang terjadi pembalikan arah, dan yang perlu diwaspadai adalah bagaimana support pada 4.400 apakah ditembus atau tidak. Kalau 4.400 ditembus, maka itu mengkonfirmasi bahwa pattern breakout sebelumnya itu gagal,
dan kita harus mengikuti apa maunya pasar. Jadi harus cut loss dan membiarkan Unilever itu turun dahulu. Kalau kita lihat pada jangka panjang, memang Unilever ini masih bergerak pada tren turun, sehingga sebenarnya kenaikan yang terjadi beberapa waktu lalu itu adalah kenaikan lag untuk naik untuk menjebol tren lain di sini. Jadi itu sesuatu yang memang bisa saja terjadi di market. Kenaikan di pada lag naik itu bisa jadi gagal kemudian turun lagi dan terjadi osilasi yang berlangsung lama. Jadi kita sebagai trader tidak perlu bingung dan mencari-cari apa yang terjadi. Kita lihat saja apa yang terjadi di dalam chart. Kemudian kita bersikap sewajarnya mengikuti kaidah technical analysis yang kita pegang. Demikian kiranya, semoga bermanfaat.